Kaifa halukunna? How are you all? Abkisi aihe. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga yang mengucapkan alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun hatinya gundah, perasaan lika-liku kehidupan, kegundahan, kesumpekan, tapi tampakkan dengan senyuman. Saya mengucapkan seperti biasa, ucap satu salam saja. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekompakan sekarang kompak nanti di akhirat bersama-sama. Dan kalau misalnya nanti ada yang mau belok ke neraka, ayo saling tarik. Dan semoga kehidupannya disenangkan oleh Allah dunia akhirat, dan semoga urusannya digampangkan, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanjangkan umurnya dan diberkahkan, dan semoga hutangnya cepat dilunaskan, dan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala majlis hidayatul muhsinat bagaikan lumut dan menjamur sampai ila yaumil ma'ad, generasi ke generasi. Dan semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibu-ibu yang hadir saat ini tetap cantik-cantik di dunia, cantik sampai akhirat. Dan abang-abang, bapak-bapak yang ganteng manis seperti sekarang, ganteng sampai akhirat. Amin. Jaga hati, jaga perasaan, saling mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, sekarang ibu-ibu memakai pink kompak. Masya Allah, kompaknya yang tadi harapan kita, doa dan harapan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kompak di dunia, insya Allah di akhirat juga kompak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Saudi, subhanallah, di sini ada Pak Malik. Ternyata Pak Malik keponakannya kok mirip-mirip gitu. Subhanallah, ini ya ternyata keluarga sampai mendunia. Selebel. Amin. Dan yang saya hormati juga keluarga besar Hidayatul Muhsinat. Ada Dora Mahrus, ada Ustadz Nurdin, dan abang-abang semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pak Malik, Pak Saudi, semoga antum-antum semuanya, ibu-ibu yang di dapur, semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan yang saya hormati adik-adik semuanya, semoga selalu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengucapkan amin semoga disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah suka, apabila Allah sudah sayang, apabila Allah sudah ridho, sudah rela masuk ke neraka, insya Allah tidak akan dibakar oleh api neraka. Betul? Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah kita berkumpul di rumah yang penuh berkah ini. Subhanallah, barakallah, rumahnya bagus. Ada foto-foto keluarga, suka berkumpul, banyak foto waliullah. Insya Allah berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan walaupun hujan rintik-rintik, tapi tetap semangat ya ibu ya.
Karena yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Kenapa diadakan saat ini Majlis Hidayatul Muhsinat? Karena kita ingin selalu dinasihati. Betul tidak? Karena hidup agama ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Jadi setiap minggu kita dinasihati, seminggu mungkin pertengahan seminggu kita turun iman kita. Datanglah hari Jumat dan sehingga kita bisa bersemangat lagi. Betul tidak ibu-ibu? Sudah sholat duha dah ibu-ibu? Sudah sholat hajat ibu-ibu? Yang namanya sholat hajat itu tidak perlu waktu malam. Walaupun siang kalau kita punya hajat, ya Allah saya kehilangan PC, saya rupiah, ya Allah. Sholat hajat, insya Allah Allah sayang kepada sampean. Pernah ndak hilang 10.000 saja sholat hajat minta kepada Allah? Pernah ndak? Oh berarti sampean termasuk orang kaya. Amin ya rabbal alamin. Semoga dijadikan orang yang kaya. Amin. Sebenarnya ibu-ibu untuk apa sih kaya? Dari bawah mati loh. Lihat Bapak Saudi, ganteng ndak? Ganteng. Manis ndak? Manis. Hitam-hitam kereta api. Asik. Hitam-hitam kereta api. Hitam-hitam banyak yang ngantri. Untuk apa orang kaya dicari? Mana? Cakep gitu loh. Karena harta tidak akan dibawa mati. Betul enggak? Iya. Lebih baik kecil-kecil, lebih baik hitam-hitam kereta api. Karena kenapa? Hitamnya itu loh manis seperti gula. Kopi pahit enak enggak? Enggak enak, tapi kopi ditambah gula jadi manis. Begitu juga bagaikan Bapak Saudi, selebel. Pak Saudi semoga sehat selalu Pak Saudi. Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan akan tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah ibu-ibu saat ini bisa memakai, ada yang memakai niqab, ada yang memakai cadar, ada yang kompaknya memakai memakai kerudung. Itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Ibunya terlalu tinggi ya deh. Alhamdulillah. Nah, dan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jalan kegelapan yang telah menderang saat ini. Alhamdulillah. Sekarang kita dijamu oleh tuan rumah, masya Allah. Ada buah-buahan, ada kue-kue, ada lauk-lauk. Semoga oleh Allah Subhanahu Wa Taala diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menyenangkan seseorang, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dicintai. Betul tidak ibu-ibu? Alhamdulillah. Dalam ayat Allah, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di situ. Dan surah An-Nahl kalau tidak salah, An-Nahl ayat 96. Di situ orang siapa saja laki-laki dan perempuan mengamalkan kebaikan dan dia itu mukmin, maka Allah akan hidupkan, Allah akan berikan kehidupan yang sempurna, hayatan thayyibah, sebaik-baiknya kehidupan. Ya, waktunya sholat, sholat, waktunya bekerja, waktunya jualan. Bu, ada enggak duduk-duduk di kamar dapat uang? Ada dong, sekarang kan sudah keren. Ada sosmed, ada TikTok. Joget-joget aja di situ. Dapat duit enggak? Orang gila aja digaji, apa boleh? Apalagi orang normal. Betul enggak ibu-ibu? Iya. Ya, tapi malu lah mau joget-joget terus ya. Iya betul. Pakai hijab joget-joget gitu kan?
tiktokan, tapi tak layak. Kita juga punya etika, punya adab. Bahkan ibu-ibu tahu enggak, orang yang masuk surga diantaranya orang yang baik akhlaknya. Betul enggak ibu-ibu? Berarti ilmu-ilmu barokah. Tak laki-laki, tak perempuan bu, yang penting iman. Insya Allah Allah akan berikan keindahannya. Makanya kalau suatu hari kita mempunyai kesulitan, sholatlah dua rakaat. Insya Allah Allah berikan jalannya. Seperti Rasulullah mempunyai hajat, mempunyai kesulitan, pasti Allah sujud dulu kepada Allah, sholat 2 rakaat, insya Allah Allah berikan. Karena kenapa? Di dalam sujud itu kita bertemu dengan Allah. Jadi begitu ibu-ibu. Nah, ada sebuah cerita. Ini kan masih momen maulid ya. Ada Sauban itu adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi. Sehingga saking cintanya dia pulang tidak mau pulang. Tiba-tiba di depan rumah, "Loh Sauban, kenapa kamu ada di sini?" Iya, wahai Rasulullah, saya cinta sama Anda. Kemanapun saya teringat Anda bagaikan rembulan. Itu Nabi kepada Nabi. Saking cintanya, akhirnya karena Rasulullah ya, karena ini Nabi ya, akhirnya turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala surah An-Nisa ayat 69 yang berbunyi, "May yuti'illahu war rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan di situ barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, nah di situ Allah akan kumpulkan bersama siapa? Bersama orang syuhada, nabi, siddiqin, wasyuhada, wassalihin, ulaika rafiqa. Dan itu adalah sebaik-baiknya perkumpulan. Makanya perkumpulan saat ini bisa menjadi syafaat. Makanya ibu jangan bosan untuk selalu berkumpul, betul? Makanya kata Lolasen kemarin, ada maulidan, ada perkumpulan majelis, hadir saja. Karena berkeberkahan itulah. Kita tidak tahu bu, selama ini kita hidup, kita tidak tahu dalam keadaan baik-baik saja, ternyata mendapatkan doa umat muslim. Dapat doa ketika di dalam majelis di situ. Nah, makanya kita di dalam dunia ini adalah hanya kehidupan sementara, karena kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Kita punya anak, kita punya cucu. Insya Allah itu adalah titipan. Betul ibu-ibu? Tapi jangan lupa untuk menjaga hati. Jagalah hati, jangan tonadai. Terus jagalah hati, cahaya hidup ini. Memang bu, susah loh untuk menjadi orang baik bu. Kadang dikit-dikit kita seudon, betul enggak? Iya betul bu, tidak bisa dipungkiri bu. Kenapa ya? Ingin tahu urusan orang, betul enggak? Iya, makanya untuk menjaga hati itu dah. Makanya la yanfa'u malun wala banun illa man ata'a biqalbin salim. Makanya nanti harta, anak, tidak ada manfaatnya bu. Semuanya masing-masing nanti. Tapi nanti adalah hati yang perlu dijaga. Jangan atau betul bisa kecuali menghadap kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat dari riya, selamat dari dengki. Dan alhamdulillah ibu, kemarin yang sudah saya jelaskan, barang siapa yang makan makanan yang sudah dibacakan maulid Nabi, menyenangkan maulid Nabi, di situ terdapat air juga, minuman. Dan di situ barang siapa yang makan, insya Allah, barang siapa yang minum, insya Allah tidak akan mati. Sekalipun pada waktu itu, zaman itu mati seluruh dunia hati-hati mukmin, kita yang minum maulidnya, air maulid Nabi, makanan maulid tidak akan mati. Alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan iman. Ibu kita, bapak kita orang yang beriman. Dan semoga harapan kita meninggal dalam keadaan membawa iman.
Begini Ibu, di dalam ayat, di dalam hadis qudsi dikatakan, inilah ahlu alal ardi adaban. Di situ, aku ini kata Allah ingin kepada dunia itu memberikan adab siksaan, tetapi faidah nagartu, jadi apabila aku melihat di situ al-mustawfirina bil ashar, al-mutahabbuna fi, orang yang di malam-malam salat malam, dan di situ juga saling mencintai karena Allah. Majlis ini saling cinta karena Allah. Nah, di situ tidak jadi Allah marah, karena di situ masih ada hamba Allah yang disayang Allah. Yuk, kira-kira kalau kita ngumpul saat ini ada 40 enggak? Lebih ya. Nah, disitulah ada orang yang disayang oleh Allah. Tidak laki-laki dan perempuan, betul ibu-ibu? Betul. Contoh mohon maaf. Ada seorang ibu yang pandai mijit. Kata orang itu dukun ya, padahal bukan dukun kan itu, karena doanya yang mustajab. Itu dari perempuan. Ratu Ibu Madura itu adalah perempuan. Jadi jangan remehkan perempuan, karena di dalam hadisnya, dalam hadis Rasulullah, dia rukum ahsanul khuluqan, dan sebaik-baiknya kalian itu adalah adabnya seorang laki-laki kepada perempuan, maksudnya kepada istrinya. Jadi bapak-bapak yang hadir saat ini, apabila ibunya lagi ngambek, cium ya, nanti hilang ngambek inilah, itu udah perlu ya cium, insya Allah akan reda. Pernah enggak ibu-ibu lagi marah lagi ini, lalu dipeluk oleh suaminya, tenang enggak ibu-ibu? Tenang, apalagi masuk kamar tambah tenang. Nah itulah ibu, makanya kalau kita selalu menerima apa adanya di dunia, insya Allah Allah berikan yang lebih, karena kita adalah orang yang bersyukur. Apapun kehidupan kita diberi cobaan, bersyukur aja. Kita banyak utang, bersyukur saja. Orang tidak suka sama kita, bersyukur saja. Berarti Allah masih sayang sama kita. Betul tidak ibu-ibu? Setiap kehidupan di dunia ini tidak luput dari orang yang tidak suka sama kita. Ainuridu an kulli aibin kalilatin an aina sukti itu dan musawiya. Pandangan rela, pandangan cinta, walaupun suaminya, istrinya, ataupun kita udah dicintai oleh orang, walaupun sudah bermaksiat pun, jatuh pun, tidak kaya pun, masih tetap dicintai. Karena itu kaya itu dan musawiya. Begitu juga orang yang tidak suka, sekalipun dia itu tahajud, berdakwah kemana-mana, jadi orang kaya, orang sukses, tetap tidak disukai. Makanya untuk menjaga hati itu susah. Makanya saling senang kepada orang, siapapun itu makhluk Allah juga. Kan sudah banyak cerita-cerita yang mana kita dengki kepada hewan, maka Allah tidak sayang dan murka kepada kita. Misalnya kita itu dengki atau jahat kepada hewan, karena yang menciptakan siapa? Adalah Allah. Begitu ibu-ibu. Jadi hamdi bercerita kamiyabi, ek admi din bercerita kamiyabi, ek aurat din bercerita kamiyabi, ek admin din bercerita. Allah berikan kita agama, pasti sukses. Hamdi bercerita kamiyabi, Allah berikan kita agama sukses. Dengan agama kita sukses. Oleh karena itu ibu-ibu, kita sudah mengenal agama kita. Di dalam agama
Di situ kita diajarkan hadis-hadis Al-Quran dan hadis untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga adab-adabnya. Begitu juga admitin percatahe kami abi. Laki-laki yang mengamalkan agama akan sukses. Betul tak ibu-ibu? Aurat din percatihe kami abi. Perempuan juga mengamalkan agama, mengamalkan sunnah, mengamalkan Al-Quran, pasti sukses. Amir din percatahe kami abi. Orang kaya mengamalkan agama sukses. Garib din percatahe kami abi. Dan orang miskin mengamalkan agama sukses. Udah miskin tak taat sama Allah, jadi miskin tambah miskin. Kalau orang kaya mengamalkan agama pasti akan bertambah kaya. Kaya hati, kaya zahir dan batin. Koi bahi nahi hai, koi bahi din percatahe kami abi. Siapa saja yang mengamalkan agama, tidak lagi perempuan, bahkan anak kecil saja, selalu baca sholawat, mengamalkan agama, pasti sukses. Betul tidak ibu-ibu? Untuk apa kita kaya, tapi jiwa kita tidak sekaya kekayaan kita? Untuk apa kita kaya apabila hati kita tidak mempunyai kekayaan iman dan Islam? Untuk apa kaya apabila wajah kita dari ujung rambut kelakuan kita tidak seindah agama yang kita amalkan? Betul tidak ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Tapi walaupun miskin, walaupun miskin, subhanallah, ini Pak Saudi si kaya nih. Amin. Nah, walaupun kecil, hitam lagi, terus miskin lagi, tapi mempunyai kekayaan iman dari ujung rambut sampai ujung kaki, menjaga sholat, wajahnya bercahaya. Disitulah dia itu kaya di dalam hati, di dalam batin. Sebenarnya ibu-ibu, walaupun suami, mohon maaf ya, walaupun suaminya itu kecil, miskin, hitam-hitam katanya kereta api, yang seperti itu, tetapi imannya kuat, itulah orang yang dicintai sampai akhirat. Untuk apa? Ganteng, kaya, tapi tidak sholat. Lebih baik karena cinta itu datang bukan karena alasan tampan, tapi cinta itu datang karena adanya kenyamanan. Dan datangnya kenyamanan menghasilkan ikan toman. Tumbuhlah bayi karena toman-toman. Toman minum di kamar. Nah, itu ibu-ibu. Jadi walaupun kecil, ini bapaknya kayak kecil dah. Oh tinggi, tidak mau dibilang kecil. Sebenarnya ada lebih tinggi lagi. Ada bapaknya Jaka, Mak Jaka ya. Itu ada istrinya, subhanallah. Nah, subhanallah, ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kita banyak gurau, bahagia bersama, ya, sedih bersama, pernah kita nangis bersama ya. Pernah kita bahagia bersama, ketawa bersama. Semoga di akhirat nanti kita juga bahagia bersama, sedih bersama. Takutnya suatu saat nanti kita mau ke akhirat, mau ke neraka, ditariklah oleh Ibu Uut, ditariklah oleh Lora kita. Amin ya rabbal alamin. Dah, ada sebuah cerita seseorang, sedikit aja. Ada seseorang yang mana orang itu mau ke neraka. Loh, Pak, kok tidak jadi saya ke neraka? Iya, tidak jadi ke neraka kamu. Loh, kenapa? Iya, karena Rasulullah datang membawa dompet. Apa isi dompetnya? Dompetnya itu disimpan ke dalam timbangan. Karena dosanya terlalu banyak dan disimpan di dalam timbangan langsung berat sekaligus. Apakah itu ya Rasulullah? Itu adalah sholawatmu ketika di dunia. Nah, alhamdulillah kita setiap hadir majelis
bersolawat, karena dengan bersolawat itu untuk melembutkan hati kita. Karena ingat ya, ada ibudukum bima yahrum alina bima tahrum alaina atau ruman kuli di sadin lagina atau mogul hadis. Pernah masih ingat enggak? Aku akan beritahu siapa orang yang tidak dimakan oleh api neraka atau api neraka tidak memakannya. Siapakah itu? Adalah orang yang lembut hatinya. Muasyarah berkumpulnya, juga tidak milih-milih kawan, menggampangkan urusan. Mungkin hanya dapat saya sampaikan, semoga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mohon maaf ya ibu ya, kita semoga ada yang diingat ya di kita, karena ingat 2 pepatah saja yang ingat dan diamalkan maka Allah akan berikan 2 surga, dan 1 surga itu lebih luas daripada 2 kali bumi dan seisinya. Di kitab apa yo? Di kitab Durratun Nasim. Ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.